Teman-teman, saya sekarang ada di stasiun Jakarta Kota. Saya hendak menuju ke stasiun JIS atau Jakarta International Stadium yang pada Senin 22 Juni 2026 yang lalu sebagai kado ulang tahun ke-499 Kota Jakarta resmi dibuka untuk publik. Saya mesti berpindah ke KRL komuter lain jurusan ke stasiun Tanjung Priuk. Ongkosnya Rp3.000. Jalur Jakarta Kota Tanjung Priuk termasuk jalur pendek. Waktu tempuh sekitar 20 hingga 25 menit. Jalur ini berhenti di stasiun Kampung Bandan dan stasiun Ancol. Sekarang ada tambahan stasiun KRL komuter lain JIS. Kehadirannya digadang-gadang menjadi solusi mutakhir untuk mengurai kemacetan parah. Setiap kali stadion JIS berkapasitas 82.000 penonton ini menggelar hajatan besar. Namun, apakah stasiun KRL baru ini benar-benar sudah siap 100% melayani luapan massa? Atau justru kita baru saja disuguhi sebuah stasiun darurat yang dipaksakan beroperasi demi mengejar target seremonial? Hari ini kita akan membedah kondisi senyatanya langsung dari lapangan. Hal pertama yang akan membuat penumpang awam terkejut adalah pola perjalanannya yang sangat unik atau bisa dibilang membingungkan, seperti yang saya alami saat ini. Ternyata KRL dari stasiun Jakarta Kota menuju ke stasiun Tanjung Priuk tidak berhenti di stasiun JIS. Tuh, lihat. Stasiun JIS yang baru saja diresmikan masih sepi. KRL komuter lain yang saya tumpangi melaju terus bablas tanpa berhenti. Mengapa? Ternyata saat ini stasiun JIS baru mengoperasikan satu peron saja, yaitu peron 1. Akibatnya saya mesti rela dibawa sampai ke stasiun akhir di Tanjung Priok. Setelah menunggu beberapa saat, jadwal KRL Jakarta Kota Tanjung Priuk setiap 30-45 menit sekali, mulai pukul 5 pagi hingga 20.30 malam. Saya naik KRL komuter lain untuk keberangkatan ke stasiun Jakarta Kota lagi. Perjalanan saya kali ini untuk turun di stasiun JIS. Ironisnya, sistem informasi publik kita belum siap. Di dalam gerbong peta rute resmi tetap menggambarkan jalur ini seperti pemberhentian normal biasa, tanpa adanya pengumuman suara yang masif dari petugas. Mari kita turun ke peron dan melihat material bangunan yang digunakan. Alih-alih beton masif, rangka peron 1 stasiun JIS adalah struktur besi baja, lantainya menggunakan plat besi bordes atau checker plate. Struktur bangunan utamanya pun mengusung konsep cargo texture, alias memanfaatkan modifikasi kontainer modular ukuran 20 kaki. Praktis? Ya. Estetika industrialnya dapat. Tentu saja ini adalah solusi cerdas untuk konstruksi kilat. Namun ada harga kenyamanan yang harus dibayar. Kontainer logam dan lantai besi adalah konduktor panas yang kuat di tengah teriknya Jakarta Utara. Fasilitas stasiun ini lengkap layaknya fasilitas stasiun KRL komuter lain yang ada di Jabodetabek. Toilet pria dan wanita, musola, ruang P3K, kepala stasiun, dan lain-lain. Khusus untuk ruang perkantoran menggunakan AC. Deretan unit AC luar tampak terpasang masif di belakang bangunan. Masalah terbesar justru pada dimensi fisik peron. Lebar peron ini kurang dari 3 meter, meskipun panjangnya sangat siap menampung 12 rangkaian KRL. Lebar yang sempit ini sangat tidak ideal untuk menampung luapan ribuan orang pasca konser atau pertandingan bola di stadion JIS. Jarak aman antara dinding kontainer dan bibir rel terlalu tipis, menciptakan resiko keselamatan yang nyata jika terjadi desak-desakan. Pemerintah menargetkan peron kedua akan selesai dalam waktu 1 tahun.
Namun melihat kondisi real di lapangan, tugas tim insinyur teknik sipil akan sangat berat. Di lokasi ini terdapat 4 jalur rel aktif atau double track. Jalur 1 dan 2 untuk KRL komuter lain, sementara jalur 3 dan 4 adalah urat nadi logistik kereta barang dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok yang tidak mungkin dibongkar. Lalu di mana peron 2 akan dibangun? Bingung juga nih. Ruang di sisi kiri dan kanan sudah mati, dikunci oleh fondasi menara sutet tegangan tinggi dan pagar bangunan rusunawa. Menggeser rel keluar adalah hal yang mustahil. Satu-satunya skenario logis adalah mengorbankan salah satu jalur KRL penumpang, kemungkinan jalur 2 untuk dicabut dan diubah menjadi peron pulau yang lebar. Ini berarti stasiun JIS kedepannya mungkin harus beroperasi dengan sistem jalur tunggal atau single track khusus di area stasiun KRL komuter lain. Sebuah kompromi ruang yang sangat rumit. Satu jalur digunakan bergantian untuk kedatangan dan keberangkatan. Berarti sistem persinyalan juga berubah. Rel kereta menjelang masuk ke area stasiun JIS dari arah Ancol maupun Tanjung Priok juga harus dipasang wesel untuk memindahkan rangkaian kereta. Operasional KRL-nya agak sedikit ribet. Beruntung kekurangan di area peron sedikit terobati ketika kita menuju ke ruang utama. Ruang utama stasiun dirancang lumayan lapang dengan plafon lumayan tinggi, namun dengan desain minimalis industrial. Ada 8 gate tiket elektronik yang siap mengalirkan penumpang. Area seluas ini akan berfungsi krusial sebagai kartu pengaman untuk menahan dan menyaring antrean massa sebelum dilepas secara bertahap menuju peron yang sempit. Untuk menuju ke JPO atau jembatan penyeberangan orang, kita harus melewati tangga manual yang memiliki 54 anak tangga. Cukup tinggi dan melelahkan untuk mendaki sekitar 8 hingga 9 meter vertikal. Lumayan melelahkan bagi para lansia. Untungnya, arsitek menempatkan 3 bordes atau bidang datar untuk jeda istirahat sekaligus meredam kecepatan desakan massa. Dari tangga kita langsung terhubung ke JPO ikonik berangka baja melengkung yang memisahkan 2 arah. Ke kanan menuju Jalan RE Marta Dinata dan kawasan Ancol, serta ke kiri menuju Ram Barat Jakarta International Stadium. Akses jalurnya sangat lebar dan kokoh. Tetapi ada satu pertanyaan besar nih buat saya. Mengapa JPO sepanjang dan semegah ini tidak memiliki atap penutup yang utuh ya? Jika hujan deras melanda, penumpang dipastikan akan basah kuyup di sepanjang jalan. Secara teknis, desain terbuka ini memang sengaja dibuat untuk mengurangi beban hambatan angin kencang di pesisir utara dan menjaga sirkulasi udara agar tidak pengap. Namun, absennya atap di beberapa bentang panjang juga mengindikasikan adanya efisiensi anggaran dan waktu pengerjaan fase awal. Fungsi perlindungan cuaca untuk publik tampak sedikit dikorbankan demi mengejar target operasional kilat. Tampak dari sini suasana jalan RE Marta Dinata yang selalu ramai dengan kendaraan berat berupa truk-truk kontainer ukuran 20 dan 40 kaki. Sedang ada pembangunan akses jalan layang tol dari dan ke pelabuhan Tanjung Priok. Tapi sayangnya aroma dari kali hitam pekat yang tidak tampak mengalir di bawah sana itu sangat menyengat sekali. Serius, aromanya tidak menunjukkan Jakarta sebagai kota global berskala internasional. Ternyata akses menuju ke Ancol sedang dalam tahap penyelesaian pembangunan. Kesimpulannya, stasiun KRL JIS yang kita lihat hari ini adalah sebuah stasiun taktis semi permanen. Langkah mengaktifkannya patut diapresiasi sebagai upaya awal membuka akses transportasi massal. Namun, predikat sebagai fasilitas penunjang stadion internasional tampaknya belum sepenuhnya layak disematkan. Dengan kondisi peron tunggal yang sempit, pola rute KRL komuter lain memutar di stasiun Tanjung Priok yang belum diinformasikan dengan baik pada peta rute
serta JPU yang belum beratap penuh, stasiun KRL ini masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang kritis. Pengaturan antrian yang ketat di area utama dan penambahan frekuensi kereta secara ekstrim wajib dilakukan setiap kali ada event besar demi mencegah tragedi keselamatan di area peron. Infrastruktur modern bukan hanya tentang seberapa cepat ia diresmikan, melainkan seberapa aman dan nyaman ia melayani setiap kepala yang menggunakannya. Bagaimana pendapat kalian melihat kondisi nyata stasiun JIS saat ini? Tulis di kolom komentar ya. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa di ulasan infrastruktur urban berikutnya.